Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat Anton Channel 87 dari Sabang sampai Merauke. Di video kali ini Anton akan berbincang-bincang atau ngobrol tentang makam Mbah Bangkit, atau beliau sendiri asal mulanya dari negara Surakarta. Dengan sebenarnya beliau sendiri Pangeran Surawijaya, dan tempat atau lokasi keberadaannya ada di Kelurahan Randusari, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Dan Anton sendiri selalu mengingatkan, jangan lupa di bawah ini like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Ikuti dan simak terus videonya, dan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Anton Channel dari Sabang sampai Merauke. Seperti biasa, Anton akan ngobrol atau berbincang-bincang mengenai makam Mbah Bangkit atau Pangeran Surawijaya, yang tempat atau keberadaannya atau lokasinya sendiri di Kelurahan Randusari, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Kebetulan Anton sendiri bersama salah satu Pak Ustadz Mahbudin. Nah, beliau di samping kiri Anton ini. Seperti biasa, sebelum ngobrol atau berbincang-bincang, Anton selalu menanyakan atau perkenalan lebih dahulu. Karena kata pepatah dulu, kalau tak kenal maka tak sayang. Benar ya Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Anton sendiri mau nanya soal atau sejarah makam Mbah Bangkit ini. Dan dari dulu ini atau sering orang bertanya gitu kan, Mbah Bangkit ini seperti apa latar belakangnya, ataupun beliau sendiri ini dari wali atau dari pangeran gitu. Bisa dijelaskan Pak Ustadz Mahbudin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertama ucapkan terima kasih kepada krunya Mas Anton yang sudah hadir ke wilayah kami, ke Desa Randusari, untuk berziarah, bersilaturahmi kepada beliau almarhum yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Mbah Bangkit. Ya. Mbah Bangkit itu, kalau kita orang Randusari itu menyebutnya memang terkenalnya Mbah Bangkit atau Pangeran Surantaka. Ya. Nah, dinamakan Mbah Bangkit karena menurut cerita kata orang-orang itu bahwa beliau itu memiliki ajian yang disebut Tramalontek, sehingga ketika beliau meninggal beliau itu bangkit kembali hidup lagi. Yang kedua, berdasarkan penelusuran salah seorang peziarah bahwa Mbah Bangkit itu adalah Pangeran Surantaka. Pangeran Surantaka itu memiliki nama asli Pangeran Surawijaya Sakti, ya Surawijaya lah. Dan negerinya yaitu disebut negeri Surantaka. Negeri Surantaka itu untuk sekarang ya wilayahnya itu di daerah Cirebon, daerah Keraton. Kalau sekarang kecamatannya itu Kecamatan Keraton. Ya. Atau ya. Beliau itu hidup seangkatan dengan Ki Jumajan Jati, terus Amuk Marugul, terus Pucukumun, itu seangkatan dengan beliau. Semasa hidupnya berarti ya Pak ya? Iya, semasa hidupnya. Itu sekelumit cerita yang bisa kami sampaikan, bahwa karena makam ini baru ditemukan beberapa bulan yang lalu, ini masih baru. Bisa Anda lihat sendiri posisinya itu masih baru, karena berdasarkan salah satu peziarah itu alhamdulillah bisa menemukan beliau, yaitu Ki Surantaka, terus pengawalnya dua, yaitu Pangeran Jaransari dan Jaran Purnama, dan satunya yaitu penasehat kerajaannya, yaitu Syekh Murobi. Syekh Murobi. Iya, Syekh Murobi. Membangun kembali makam tersebut. Ya, karena kita di hidup seperti ini karena beliau juga. Iya. Atau perjuangan beliau gitu ya Pak ya? Iya, sebagai ungkapan rasa terima kasih kami kepada beliau, maka kami warga Randusari itu berinisiatif untuk mengopeni kembali lah, untuk menghidupkan kembali makam yang
bertahun-tahun itu terpendam oleh tanggul Kali Cisanggarung. Berarti Iya. di samping makam ini atau sebelah baratnya Sungai Iya, Cisanggarung gitu. Cisanggarung langsung. Iya. Terus kalau untuk Pangeran Suryawijaya sendiri ini memiliki karomah seperti apa, Pak? Berdasarkan kejadian nyata yang terjadi pas sekitaran tahun 1985, ketika pemerintah membangun tanggul Kali Cisanggarung pas memasuki wilayah Randusari, memasuki makam asrama ini, bulldozer yang digunakan untuk membangun tanggul itu nggak bisa maju. Kalau maju tuh murnya rontok semua, tapi kalau mundur bisa, sehingga tanggul yang aslinya mau menerjang makam itu mencari celah mana yang bisa kira-kira dilalui. Iya. Akhirnya posisi tanggulnya seperti ini. Kalau menerjang makam. Nah, berarti karomah Pangeran Suryawijaya sendiri atau Mbah Panget sendiri pada waktu itu ada pembuatan tanggul gitu, Pak? Iya. Nah, pembuatan tanggul ini alat berat atau bulldozer sendiri kalau melintas di makam atau sekeliling wilayah makam tidak bisa maju. Tidak bisa maju. Nah, jadi bulldozer itu mencari jalan yang bisa dilalui. Selain untuk kejadian tanggul atau bulldozer sendiri tidak bisa membuat bendungan tanggul sendiri, selain itu ada lagi nggak, Pak? Ya, ini juga kejadian nyata ketika Losari itu kemarin tahun berapa ya, terjadi banjir bandang 2017-an ya. Ya, benar. Itu untuk wilayah sini, wilayah Randusari terutama Blok Asrama itu kering, tidak ada air yang masuk sama sekali. Iya. Jadi di sini tidak kebanjiran, tidak, alhamdulillah. Jadi pada tahun 2017 Losari ini mengalami banjir bandang. Iyalah. Nah, tanggul itu jebol. Iya, yang untuk wilayah Bojong Sari ya, yang parah itu ya, Bojong Sari. Dan alhamdulillah untuk wilayah sini itu tidak kemasukan air sama sekali. Tapi intinya selain warga atau kampung Randusari sendiri tidak mengalami kebanjiran gitu, Pak, ya? Tidak mengalami kebanjiran. Kalau untuk yang lainnya malah tenggelam. Tenggelam. Berarti tadi ada satu pembuatan tanggul kalau melintas atau di sekitar makam tidak bisa maju, hanya bisa mundur lagi. Iya. Nah, terus keduanya banjir bandang gitu, Pak, ya? Iya. Biasa mengetahui, biasa merasakan itu ya para pekerja di sini yang bikin bata merah. Iya, biasanya itu kendaraan kalau pas waktu sholat, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, terus masih main-main di sini itu biasanya macet, biasanya mogok, kadang ya malang, nggak bisa, ya intinya rusak lah. Tapi rusak sementara. Ya, berarti untuk kendaraan atau aktivitas seperti muatan bata atau kayu atau yang lain di waktu-waktu tertentu atau waktu menjelang ibadah gitu, Pak, tepatnya ya. Tepatnya. Itu mengalami kadang-kadang gangguan. Nah, itu pun ya alam ya, Pak, ya. Nah, cuman itu sering terjadi pada kenyataannya seperti itu. Iya. Nah, banyak warga pun yang mengetahui ya, Pak. Iya. Banyak pelakunya lah. Terus untuk makam Mbah Bangkit sendiri ini atau Pangeran Suryawijaya sendiri ini, kenapa kok, Pak, tidak di istilahnya dikasih atap atau rumah atau tempat berziarah ya, seenggak-enggaknya biar nggak kehujanan atau kepanasan, atau untuk para ziarah atau tawasul sendiri nyaman untuk berdoanya? Ya, ini berdasarkan yang menemukan yang ziarah itu ya mintanya seperti ini. Aslinya tidak mau dibangun, itu aslinya tidak mau, intinya tetap tenggelam sama benteng, sama tanggul. Tapi berdasarkan permohonan dari peziarah, salah satu peziarah itu ya akhirnya maulah dibangunkan, yang penting jangan kasih atap, jangan dimewah-mewah lah, karena takut nantinya disalahgunakan. Itu pesan dari beliau. Jadi kami bagi siapa saja yang mau ziarah ke sini dipersilahkan, tapi ya itu pesan beliau, jangan neko-neko lah, jangan aneh-aneh. Misalkan ya minta harta karun atau minta senjata atau minta yang macam-macam lah. Yang penting kalau mau ziarah ya sudah ziarah tadzakur lil mauti, untuk mengingat kematian dan untuk mengingat bahwa beliau adalah orang yang berjasa, orang yang salah satu dari tokoh yang menyebarkan agama Islam juga.
Punten ini Anton mau nanya, kalau untuk beliau atau almarhum Pangeran Suryawijaya atau Mbah Bangkit sendiri ini, ya itu seorang raja. Iya. Nah, yang itu berasal dari kerajaan mana? Ini berasal dari kerajaan Surantaka, dari negeri Surantaka. Seangkatan dengan negeri Singapura, negeri Telaga dan lain-lain. Ya, angkatan dengan Pucuk Umun juga. Ini beliau. Dan kalau ini benar, maka beliau itu termasuk putra dari Prabu Anggalarang atau Prabu Niskala Wastu Kencana. Niskala Iya, Wastu Kencana, iya. Itu mana? Itu Surakarta. Itu bukan Pajajaran. Pajajaran. Iya, Galuh. Itu masih Galuh. Iya. Ya. Itu kalau benar, kalau sahih. Ya, terima kasih obrolan singkat ini. Barangkali Bapak atau ada masukan lagi, barangkali mau disampaikan gitu kan, atau ada pertanyaan yang belum saya tanyakan atau jenengan lebih tahu gitu, mau disampaikan apa gimana Pak? Ya, saya hanya berpesan saja, berpesan kepada seluruh masyarakat, kalau memang ada yang secuil memegang sejarah tentang negeri Surantaka, tentang Pangeran Surantaka atau Ki Bangkit, ya kalau bisa itu harap menghubungi kami juga membutuhkan sejarah daripada beliau, apalagi sejarah lengkap Pangeran Surantaka. Walaupun di sini ya ada keluarganya, ya bukan keturunan tapi keluarga lah, yang memegang atau mewarisi barang-barang beliau. Tapi sejarah beliau itu ya tertutup begitu saja, karena dari sejarah yang kami baca baik di Google atau dimanapun itu ceritanya cuma hanya sekelumit saja. Itu saja. Berarti almarhum sendiri ini masih ada barang tinggalan di sini? Ada, iya. Berupa apa? Ya berupa barang, termasuk pakaian. Oh, pakaian. Iya, sarung, apa itu ada. Kalau untuk yang benda lain selain sarung, pakaian ya, atau alat sholat itu? Mungkin ya senjata lah. Senjata ada ya? Iya, senjata ada. Tapi yang megang di sini bukan keluarga? Bukan. Ya keluarga, tapi karena beliau ini tidak punya keturunan, ya dari anak angkat dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sahabat Anton channel, sahabat sampai Merauke, Anton sedikit ngobrol sama Pak Ustadz Mahfudin yang ada di sebelah kiri mengenai Mbah Bangkit, atau beliau sendiri berasal dari negara Surakarta, Surantaka. Berasal dari negeri Surantaka. Nama asli atau nama beliau sendiri Pangeran Suryawijaya. Apabila ada obrolan atau percakapan Anton sama Pak Ustadz Mahfudin kurang berkenan di hati teman-teman atau penonton semua, atau obrolan percakapan tersebut, Anton sendiri pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan itu milik kita, kelebihan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali lagi ke Pak Ustadz Mahfudin. Anton membuat video ini atau ngobrol atau mengulik sejarah makam Mbah Bangkit tersebut, merasa keberatan nggak Pak? Ya, insya Allah tidak. Alhamdulillah beliau sendiri atau Pak Ustadz Mahfudin sendiri nggak keberatan. Sendiri pun tenang karena nambah pengalaman atau wawasan sendiri. Dan pesan Pak Ustadz Mahfudin sendiri, apabila ada yang mengetahui tentang sejarah negara Surantaka atau Mbah Bangkit sendiri atau Pangeran Suryawijaya, agak ditunggu informasinya atau bisa menghubungi Pak Ustadz Mahfudin di bawah ini nomor handphonenya. Anton sendiri selalu mengingatkan, jangan lupa agar selalu like, komen, dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.